nasional ini. Buku ini ditulis oleh profesor dari Stanford University, tetapi di satu bab buku itu sebagai pembuka yang menakjubkan buat saya adalah di sana membahas khusus tentang Pramudia Anantatur. Jadi bab pembuka di sana itu menjadi salah satu rujukan penting dalam studi postkolonial yang dipromosikan oleh para sarjana dari Eropa, itu terutama tentang tetralogi guru. Di sana tentang manusia perburuan. Di situ satu bab pembuka ditulis khusus oleh Peng Chia ini, karena ternyata buku-buku Pramudia Anantatur di tetralogi itu menjadi rujukan studi postkolonial, terutama di Amerika, karena ia diterjemahkan. Terima kasih kepada Pak Max Lane ya, yang pertama kali menerjemahkan buku Pramudia. Di sana kemudian buku beliau itu diterjemahkan ke 30 bahasa. Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul di kota Bandung. Bandung adalah kota yang melahirkan sejarah. Kota yang pernah menjadi titik temu dunia ketika bangsa-bangsa yang baru merdeka berdiri tegak menatap masa depannya. Richard Wright, seorang jurnalis dari Amerika yang kebetulan berkunjung ke konferensi Asia Afrika saat itu, menuliskan bahwa konferensi Asia Afrika itu memang tidak dikenal di dunia. Orang tahunya Bandung Conference. Mengapa orang tahu Bandung Conference? Karena Richard Wright menuliskan laporan dalam sebuah buku yang terbit 1 tahun setelah konferensi Asia Afrika dengan judul Bandung Conference. Coba Google, Bandung Conference bukan bercerita tentang Bandung. Dan ini buat saya menjadi sebuah brand name, momentum bahwa di sini pernah terjadi perlawanan, pernah terjadi resistensi, dan bagaimana seluruh pemimpin dunia bertemu untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dan pada saat itu juga yang terpenting yang ditulis oleh Richard Wright adalah dari Bandung ini lahir solidaritas dunia selatan yang waktu itu memang harus memilih antara blok Rusia dan blok Amerika. Dari Bandung pula mereka melawan kolonialisme dan imperialisme dan menegaskan jalan ketiga, non-blok. Dan dari semangat Bandung Conference pula, ini yang mungkin jarang sekali kita bahas ya, lahir studi baru, postkolonialisme. Postkolonialisme ini berawal dari mungkin buku yang dipercik oleh laporan dari Richard Wright, sekali lagi karena ia dibaca dalam bahasa Inggris. Kemudian tahun 68 Frantz Fanon, itu salah satu tokoh dari teoris postkolonial, itu mulai membuka dari sisi psikologi tentang bagaimana kebudayaan dan kepribadian masyarakat bangsa-bangsa pasca kolonial itu bertumbuh dan berkembang, dan juga ditancapkan tonggak teorinya oleh Edward Said sekitar tahun 1978 hingga berkembang studi itu di hari ini. Hadirin sekalian, di sini kita tidak bicara tentang postkolonial. Di sini kita bicara tentang penerjemahan dan momentum. Bagaimana sebuah literatur, sebuah peristiwa dikomunikasikan kepada dunia karena kita memakai bahasa dunia. Dunia mengenal Pramudia karena karyanya hadir dalam bahasa Inggris. Demikian pula Eropa dan Amerika mengenal Bandung Conference karena ada Richard Wright yang menuliskannya dalam bahasa Inggris. Kuncinya adalah literatur bukan sekedar karya seni, ia adalah diplomasi. Ia membangun pengaruh, ia mengkonstruksi pengetahuan. Ingat ya, dengan bangga kita melahirkan konstruksi postkolonialisme. Dan ia membentuk citra bangsa. Mari kita belajar dari bangsa lain. Amerika mempromosikan demokrasi melalui film dan jaringan penerbitan. India memperkenalkan kosmopolitanisme lewat sastra diasporanya, dan lihatlah Korea Selatan. Mereka memberi hibah kepada para penulisnya
membiayai residensi penulis, menerjemahkan karya-karya sastra dengan dana negara, hingga lahirlah Hankam. Hankam adalah pemenang Nobel Sastra tahun 2024 pertama kali dari Asia dengan novelnya Revenge Tour. Semua itu bukan kebetulan, melainkan strategi kebudayaan. Hadirin sekalian, kita pun bisa. Dunia sedang membutuhkan suara-suara otentik di luar Eropa, Amerika. Sastra Indonesia mampu hadir memberi warna baru, tetapi syaratnya jelas. Penulis kita harus difasilitasi untuk berkarya tanpa tekanan komersial. Diberikan fasilitas residensi di dalam dan luar negeri, dibantu penerjemahannya, lalu dipromosikan sebagai bagian dari soft diplomasi. Bicara tentang penerjemahan, buku-buku yang memang menjadi buku-buku Indonesia yang kemudian dijadikan rujukan internasional atau masuk dalam long list Man Booker Award itu diterjemahkan oleh para penerjemah profesional dan penerjemah diaspora. Mengapa? Karena mereka mengerti konteks bahasa di dua negara. Jadi mereka dapat feel dari penulis Indonesia, tetapi mereka juga bisa membahasakannya dengan sangat natural. Karena first language mereka, mother tongue mereka adalah bahasa Inggris. Ini kita bisa lihat dari Norman Huta Barat ya, yang masuk dalam long list Man Booker. Yang sebetulnya buat Indonesia itu satu-satunya yang pernah masuk dalam nominasi. Di sini juga saya membayangkan ya, penulis-penulis itu jika difasilitasi seperti di Korea, pada akhirnya bukan citra negara saja yang terangkat, tetapi juga kesejahteraan penulis bisa juga terangkat melalui royalti internasional. Di sini juga saya membayangkan Pak Jakob itu lebih banyak membahas tentang manusia Sunda, manusia Indonesia. Terbayang kalau misalnya suara kita itu bisa diwakili oleh kita sendiri tanpa harus ditulis oleh pihak ketiga atau pihak lain. Tetapi itu hanya dimungkinkan lewat penerjemahan. Dan mengapa kita tidak mulai lagi dari Bandung? Dulu Bandung melahirkan kesadaran politik dunia selatan lewat konferensi Asia Afrika dan Bandung Conference. Kini Bandung bisa melahirkan kesadaran budaya global. Dari kota ini kita bisa menyalakan kembali api solidaritas intelektual, solidaritas budaya yang menjembatani Indonesia dengan dunia melalui sastra, seni, dan tentu saja melalui jaringan diasporanya untuk mempromosikan di luar negeri. Hadirin yang saya muliakan, semoga dari Bandung kita tidak hanya mengingat sejarah, tetapi juga kita menulis masa depan. Masa depan di mana sastra Indonesia tidak lagi asing di rak buku dunia, tetapi menjadi suara yang ikut menentukan arah peradaban dan siapa tahu menciptakan knowledge, pengetahuan yang baru. Saya akan tutup pengantar saya, terima kasih sekali lagi, dengan pantun. Ke Bandung, kota penuh sejarah, tempat bangsa bangkit bersama. Sastra kita harumkan marwah, membawa Indonesia ke mata